It's the Lazy Cat Podcast Show, featuring your host, it's the Lazy Cat. Well then, hello ladies and gentlemen, welcome to Relax Corner, salah satu segmen dari acara It's the Lazy Cat Podcast Show, and I am your host, and everyone's lovable cat dad, Papa Kucing. Hello, ahoy, hi honey. Ya mulai ada 3 sekarang greetnya ya, amazing. As always, our show's motto, kita bakal serandom-randomnya, tapi jangan bablas, otherwise bakal jadi chaotic. But scratch that, cause it's Relax Corner. And welcome to the It's the Lazy Cat Cafe. Well, enggak juga sih, soalnya it's just a random place that I happen to pick as my favorite hangout spot. And anyways, kita kemarin di intro episode 12 sudah disambut oleh seorang idol, none other than Ivy Tivania. Woo! Nah, untuk kali ini kita bakal slightly santai, diskusi bareng salah satu teman baik Papa Kucing nih. But before that, let's hear a quick word from our usual sponsors. Take it away! Hi everyone, it's the Lazy Cat here, host of It's the Lazy Cat Podcast Show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. And welcome back ladies and gentlemen to Relax Corner episode 12 with me, Papa Kucing. And now, debuting her first time here on It's the Lazy Cat Podcast Show, our special guest star of the day, the lovely yet hilarious Oriana Nowhere. Halo. Haha, sip. Hai. Seger banget suaranya tuh Oriana. Aduh, alhamdulillah lancar ini suaranya ya di sini. Gak ada kendala ya, untung aja. Semoga aja nggak ada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wih, debut pertama kali nih. Dari kemarin pengen ngajak cuma bingung nih mau nyari time schedule sama time slotnya kapan. Nah, padahal tinggal ngomong aja pas santai aja. Tinggal ajak aja nih ya. Iya. So, Oriana, welcome to It's the Lazy Cat Podcast Show and welcome to the It's the Lazy Cat Cafe. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, syukurnya lancar. Papa gimana kabarnya? Puasa aman? Alhamdulillah lancar. Udah puasa memasuki minggu keberapa nih? Minggu ketiga ya? Lebih malahan kalau nggak salah. Iya, ini udah minggu ketiga, bentar lagi lebaran BTW. Widih, nggak kerasa ya. Dari kemarin puasaan cuma ya bangun tidur, sholat, ibadah biasa. Tahu-tahu buka, tahu-tahu udah minggu ketiga dan bentar lagi lebaran ya teh. Nah, kayaknya baru kemarin loh hari pertama loh. Rasanya ya, tinggal merem tahu-tahu udah memasuki minggu ketiga nih. Aduh. Tuh. Yes. So, first and foremost, Oriana, monggo silakan. Please introduce yourself to the audience. Okay, hello guys, my name is Oriana Nowhere. I'm a tiefling who can leap through dimension. Jadi aku ini virtual singer and virtual photographer yang aktif di reality saat ini. Tiefling. Coba kita nanti ulik lebih jauh apa tiefling ini ya. But first and foremost, sebelum kita lanjut ke beberapa topik-topik di acara ini ya, ini hampir sama kayak di intro with. Jadi ya, kalau ada guest star baru, apalagi yang baru debut ya, selalu ada panggilan sayang nih dari Papa Kucing kepada guest star, biar semakin akrab buat manggilnya. And if I may, enaknya buat Oriana kita panggil apa nih? Aku sih biasanya dipanggil Teteh ya. Teteh. Iya, Teteh aja. Wis, Teteh Ori, Teori. Teteh Ori. Teteh Ori. Enak nih kayaknya manggilnya Teori. Boleh. Panggil Teori boleh. Baru pertama kali di acara podcast show ada yang Papa panggil Teh ya. Teteh. Biasanya apa gitu? Biasanya Kak, Mbak, apalagi yang paling asik nih di intro episode 10 ya sama si Soraya Ralisa manggilnya sayang malahan. Aduh sayang. Kalau Bapak intimate sekali. Sangat intimate kalau sama si Ler tuh. Kalau Bapak sih siapa lagi kalau bukan Biru Salendra di intro episode 9. Itu panggil Bapak itu. Oke sip.
Hampir ada yang nyuruh, udah Biru panggilnya Om aja jangan Bapak, kan sama-sama Om ganteng. Q. Alright then, teori sebelum kita masuk ke bagian diskusi santai karena ini Relax Corner ya, dan memang sengaja Papa ngundang teori untuk kita bahas mengenai aplikasi reality dan lebih lanjut mengenai what it's like to be a VTuber di ranah nowadays ya. But before that, let's get to know Teteh terlebih dahulu ya, secara singkat aja. So, Thiefling, aku belum pernah denger nih apa nih Thiefling. So, what is your concept? Soalnya Papa ngeliatnya sama kerasa kayak ada vibe demon, ada vibe nggak tahu like fallen angel atau sejenisnya gitu dari si Teteh sih. Iya, jadi Thiefling itu ras yang bisa dibilang infernal being ya bisa dibilang demon juga sih. Setan. Aku selalu menyebut diriku setan gitu. Setan memang kamu ya. Iya. Nakal. Jadi tapi bukan ke arah succubus kan ya? Bukan ya? Succubus, beda. Oh iya, selamat malam ini. Tenang, aman gak gigit kok. Tuh gak gigit tapi nyokot. So, Thiefling, Papa agak sedikit familiar dengan term ini. Dari D&D gak sih Thiefling? Gitu? Iya. Iya, dari Dungeons and Dragons. Berarti Teteh juga pernah main kah atau ada interest di dunia D&D-an? Aku pernah main dan interested sih. Beberapa pas tahun lalu tuh dikenalin sama teman dan udah main 3 campaign sejauh ini. Wis, 3 campaign. Nah, ini udah berapa lama Teteh berkecimpung di dunia D&D-an ini? Baru 1 tahun sih. Nah, ini dan Oriana Nowhere ini salah satu karakter yang aku bikin. Oh, tapi diangkat langsung jadi buat konsep karakter VTuber ini malah jadinya ya? Iya. Wis, gila. Berarti di dunia D&D-an setahun, tapi udah veteran, udah profesional pasti ya? Enggak juga sih, kayak masih belajar sebenarnya, masih meraba-raba. Selama ini baru jadi player aja gitu, belum jadi dungeon master ya. Oh, dulu gitu. Papa juga tertarik mau nyoba ke dunia D&D ya, cuma karena terlalu banyak yang harus dipelajari dan personally to me ya, di circleku sendiri agak sedikit yang teman-teman main D&D, walaupun ada, cuma nggak ada yang akrab ataupun dekat sama Papa, jadi kayak ya udah sekedar tahu aja kalau D&D ada, but it seems fun, apalagi koleksi dadu-dadunya itu loh. Nah iya, dadunya lucu banget sih. Ayo main bareng lah sama aku nanti kapan-kapan. Ya boleh lah, ajarin sekalian, aku pengen koleksi dadunya tuh biar sekarang dadunya lucu-lucu. Iya, lucu-lucu banget. Dan mahal ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Really? Enggak, ada tokonya yang enggak mahal, affordable. Wah, boleh. Even yang murah pun ada gitu. Nanti sudah recording kita spek-spek harga sama toko ya? Boleh. Mantap Jaya. And then there's one thing that I'm interested dengan Teteh. Itu sempet ngeliat di Twitternya Teteh ya, @nowhereoriana ya kalau salah ya. Iya bener. @nowhereoriana itu stylenya ada karakter sheet D&D. Jadi bisa dijelasin lebih lanjut nggak mengenai karakter sheetnya Teteh ini, biar kita lebih ngerti bahwa wah ternyata Teteh bisa skillnya gini, strengthnya ini, intelligence-nya segini gitu. Ya, basically ya karakter sheet ini ya bener-bener menggambarkan aku tuh gimana sih, kayak dari strengthku tuh 11, dexterity 14, constitutionku 12, intelligence 13, wisdomnya 10, karismanya 11. Gitu. Dan kalau mau lihat lebih lengkap lagi dicek di Twitter soalnya panjang banget sih. Ada alignment, ada proficiency, ada race, spells dan lain-lain. Apa otaknya Papa langsung 4/4 Nani. Tapi kalau di TLDR ya, kalau dirangkum gitu, Teteh ini apa lebih jobnya kayak semacam spellcaster kah atau necromancer atau who knows yang apa ya? Bisa dijelasin nggak? Oh, aku nih spellcaster sih, lebih ke spellcaster. Dan di sini aku Reza kan tiefling dengan backgroundnya nih ini apa namanya, charlatan, jadi cekatan gitu. Ringan tangan. Ringan tangan, bukan ringan tangan apa ya? Nyolong dong. Panjang tangan, iya, maling aku ini karakternya. Oh udah maaf ya Teh, udah setan maling ya? udah setan maling, aduh berisik banget. Udah setan maling.
Itu di realmnya Teteh lagi banyak itu ya, ada motor-motor itu ya. Iya, banyak yang lagi nganu-nganu nih beraksi. This is interesting, aduh ya Allah. Oke, so Teh sebagai content creator ya, tadi udah nyebut kalau aktif di reality. Biasanya kalau di sana itu ngapain aja Teh? Kalau di reality ya, aku biasa kalau konten di reality tuh bikin karaoke stream, ya nyanyi-nyanyi gitu. Kadang sendiri, kadang bareng teman-teman juga. Terus ada free talk juga, kadang suka ada yang curhat, minta saran sama aku jawab dengan bahasaku sendiri kayak gitu. Terus kadang main game bareng, karena bisa main game bareng kan di reality itu. Oh, Gitu. I see. Menarik, nanti kita bakal ulik lebih jauh ya di topik selanjutnya. So, Oke deh. untuk Teteh, ada fandom atau media lainnya nggak yang Teteh tertarik? Misalnya let's just say Teteh kebetulan suka superhero, suka tokusatsu, suka musik dengan genre-genre yang liar, koplo gitu mungkin ya, atau nggak suka koplo ya, nanti bisa dijelasin lebih lanjut ya. Misalnya Teteh suka koplo gitu kan ya, itu bisa jelas. Koplonya ditekenin banget ya. Dari kemarin ini semacam udah misi untuk membawa alam bawah sadar gestar untuk senang dengan koplo ya. Tapi iya sih, aku seneng sih koplo gitu. Yes. Kalau lagi stres kan, dengerin yang upbeat gitu, asik gitu kan. Gitu. Terus kalau yang lain tuh aku seneng musik, dengar musik ya. Aku suka yang 80s gitu sih, terus indie gitu. Terus suka Vocaloid juga, Vocaloid ya. Wah, Vocaloid dari era zaman kapan nih? Dari tahun 2009-an gitu udah Mamen. denger. Kita Udah tua. cukup lah. Berarti ya ketahuan ya zaman-zaman umurnya. zaman-zaman awal banget Senmon Sakura, Electric Angel, terus apa lagi Iya, zaman-zamannya Black Rock Shooter. Black Rock Shooter juga. Terus habis itu apa lagi? Apa Magnet? Tengaku juga. Ada Tengaku ya. Dancing Project Samurai. Diva tuh dulu-dulu. Wah, wes fix kita sepantaran nih. Ini apa Kayaknya sih gitu. Ini yang pada dengerin apa itu lagu-lagu mereka itu apa itu? Cuma tanya Hatsune Miku deh, mungkin loh ya bagi teman-teman yang era-era zaman sekarang. Aduh. Terus tadi kan juga sempat bilang virtual photographer juga kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tadi udah bilang kalau virtual singer, virtual photographer dan aktif di reality. Tapi ada hobi-hobi atau ketertarikan lainnya nggak? Who knows? Tahu-tahu Teteh bilangnya suka panjat tebing kayak, atau mungkin suka skydiving, atau who knows lah. Kayak minggu lalu di terus 11-nya bersama Hito, itu dia bilangnya dia malah suka motoran dan dia suka ngelawak jadinya. Who knows kan ada satu informasi yang bikin teman-teman lebih relatable dengan seorang Oriana Nowhere ini. Kalau aku nih sebenarnya suka make up sama cosplay aslinya. Interesting. Gitu. Cosplay. Ya, cosplay. Masih aktif kah atau just purely for fun and hobbies? Lebih ke fun aja sih, dan itu udah mulai jarang-jarang ya karena sibuk. Udah mulai sibuk. Kalau boleh tahu untuk salah satu cosplaynya yang paling dibanggakan oleh Teteh dulu itu apa? Kostum atau armor apa? Kalau aku dulu pernah ini cosplay Mitsubasangu Owari no Seraph. Tau nggak? Itu si skite-nya yang bukan skite, apa sih senjatanya yang bentuknya aneh itu aku bikin sendiri waktu itu. Jadi aku bangga celurit banget. panjang. Apa ya? Iya, celurit yang gede banget itu, yang bulat bentuknya kayak kunci nggak jelas itu. Yang itu. Ya sight sih, nggak salah sih. Iya, sight ya. Itu celurit. aku bikin sendiri itu saat itu. Celurit. Bikin sendiri ya. Berarti pure rakit Eva foam terus membuat itu-itunya sendiri, gila. Iya, aku juga suka prop making. Prop making juga ya? Iya, prop making suka. Crafting gitu suka. Ini boleh nih kalau misalnya kedepannya Papa undang lagi ya buat bahas tentang cosplay, boleh ya? Boleh banget, boleh. Tak undang teman-teman Papa yang lain deh. Mungkin ada teman-teman dari Cosplay Surabaya atau teman-teman dari nggak tahu ada aja lah gestar, nanti bisa diundang ke sini. Boleh banget lah. Silahkan diatur sama Papa. Siap deh, Papa kucing itu lah, hanya di It's the Lazy Cat Podcast Show. Mantap. So, Teteh, mari kita mulai debat kusirnya nih ya, yang serius-serius nih. Alrighty then, so sesuai yang kita udah bahas sebelumnya di DM ya, DM nggak tuh?
kita mau bahas lagi sih mengenai dunia VTubing. Kalau di Relax Corner 11 kemarin kan Papa sama si Mama Kontra. And also congratulations untuk debutnya serta happy birthday Mama Kontra. Woo! Mak Kontra ultah kemarin. Selamat Mama Kontra. Udah debut ya, bisa kalian cek langsung di IM Kontra, ada di YouTube juga. Kalau kalian penasaran bisa langsung cek aja di Twitter, dia aktif di sana juga. Nah, kemarin kita sempat bahas mengenai beberapa hal tentang VTuber ya, lebih bahas ke how to deal with drama dan sejenisnya. Tapi kalau sekarang kita mau bahas mengenai lebih maraknya dan banyaknya teman-teman yang pakai salah satunya ini ya, aplikasi reality ini. So, let's talk about that. Untuk Teteh sendiri, awal mula VTubing pakai reality ini sejak kapan? Sekitar awal-awal Februari 2021 sih. Jadi kalau dihitung-hitung udah 3 bulan jalan sekarang. Udah 3 bulan dan ini aktif ya? Aktif, cukup aktif. Oh, cukup aktif ya. Dan itu sebelumnya reality itu sejak bulan kapan ya mulai ada aplikasi ini? Reality itu sebenarnya udah 2 tahun kalau di Jepang ya. Tapi kayak kalau di Indonesia tuh setahun gitu deh udah mulai rame. Baru nge-hype-nya ya? Baru nge-hype-nya tuh ya akhir-akhir tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, berarti kurang lebih ngikutin dengan tren boom VTuber indie ya? Iya. I see. So, untuk sebelum itu apakah Teteh ada pengalaman terlebih dahulu dengan reality? Atau mungkin dulunya pernah iseng nyoba content creating, terus habis itu mulai tertarik nyoba reality, terus gas aktif di sini atau gimana pengalaman sebelumnya? Enggak, sebelumnya belum ada pengalaman justru. Jadi ketika mulai jadi VTuber nih, ngerasa kayak terus nemu aplikasi reality itu dan enak banget ya dipakainya, gampang ternyata ya. Terus akhirnya nyoba ngulik, terus keterusan sampai sekarang. Langsung lanjut aktif ya. Iya. Nah, terus bisa dijelasin nggak itu downloadnya dari mana, cara pakainya gimana, dan segampang apakah bagi teman-teman yang pengen tertarik jadi seorang VTuber menggunakan aplikasi ini? Oke, downloadnya sih gampang. Kalau misalnya pakai Android itu di Play Store udah ada. Kalau iOS juga di App Store-nya iOS udah ada juga. Gitu. Terus cara pakainya sebenarnya gampang. Udah diinstal, terus dibuka, terus kita bikin account aja biasa kayak registrasi sosmed gitu. Terus nanti di customize dulu avatar yang mau kita pakai. Itu ada macam-macam, ada rambutnya tuh, bisa ganti warna kulit, ada bajunya juga yang defaultnya. Terus habis itu kalau udah di save karakternya, tinggal broadcast aja. Jadi tinggal klik broadcast aja gitu. Tinggal broadcast dan itu kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Antara tadi tuh ya free talk, karaoke ataupun lain-lainnya, terserah mau ngapain gitu ya. Iya. Dan seleluasa apa sih untuk aplikasi reality ini, dalam artian apakah semudah itu misalnya let's just say terima donasi atau misalnya mau gonta-ganti karakter, dan apakah harus pakai HP yang high-end gaming phone banget kah untuk menggunakan aplikasi ini? Kalau untuk spek HP sih cukup lumayan ya. Kalau misalnya pakai yang agak-agak rendah gitu dia biasanya nge-lag gitu. Dan udah ada beberapa HP yang udah nggak support. Kayak aku punya 2 HP dan HP ku yang satu lagi udah gak support sama reality gitu. Terus tapi kalau dibilang fleksibel sih fleksibel banget ya. Kayak bener-bener apa ya istilahnya ya, to go application banget gitu. Tinggal kalau mau broadcast tinggal buka aja gitu. Tinggal buka HP, buka realitinya, broadcast jadi gitu. Dengan konsep yang ada. Tapi kalau misalnya untuk nerima donasi masih ini sih, kalau untuk aku sendiri masih nyantumin link traktir di bio bisa. Link sosmed gitu juga ya? Ada di bio gitu. Tapi kalau saya seingatnya Papa sendiri dari realitinya sendiri harusnya ada ya buat terima donasi ataupun sejenisnya gitu. Atau gimana ya? Kalau itu kayak baru di Jepang aja sih kalau itu. Kalau di kita nggak ngaruh, nggak ada, nggak bisa dijadiin uang koinnya. Masih belum implemented mungkin ya? Iya, belum. I see. Terus kemarin tuh Papa juga sempat tertarik untuk di reality, sempat kayak ada gamenya. Nah ini gamenya itu gimana? Kayak dimainin antar sesama content creator kah? Atau dimainin bersama fans? Dan kemudian hadiahnya itu berupa dalam bentuk baju atau apa gitu yang katanya bisa dipakai sendiri gitu?
Oh enggak, jadi kalau game di reality itu nih lebih ke game-game mini game gitu loh. Jadi kayak kita have fun sama either mau content creator atau sama viewer kita kan bisa join juga tuh. Jadi kalau kita lagi broadcast itu kita bisa buka collab gitu. Jadi siapa aja bisa join gitu. Kalau kita terima mah bisa di join. Nah kita bisa main bareng. Ada kayak main kartu gitu, ada gambar-gambar, ada apa lagi ya? Main kayak yang jewel-jewel gitu yang di susun 3 meledak gitu-gitu loh. Kayak Bejeweled Ada gitu lah game, intinya. iya kayak Bejeweled ya bener-bener. Wah ini ketahuan Terus umur nih. Iya, terus ada kalau mau main game sendiri ada 2048. Yang kotak-kotak 22, 248, Iya. 16 gitu. Iya, cuman kalau game kayak gitu mah nggak ada hadiahnya. Yang ada hadiahnya itu tuh kalau kita ngikutan ada event-eventnya gitu, macem-macem. Dan Jadi itu- kita Hmm? naikin rating, ngumpulin ada orang-orang nge-give poin-poin ke kita, terus nanti kita ratingnya naik, terus nanti itu dapat hadiah baru kayak ada background. Hadiahnya tuh ya nggak terlalu penting sih sebenarnya, cuman menarik aja buat ngejar-ngejar apa sih namanya rating gitu. Kadang-kadang suka ada yang suka kan gitu. Lumayan ketat berarti kompetisinya untuk di reality untuk ya bisa dibilang lumayan ketat ya. Buat yang emang ngejar kompetisi sih ketat, tapi buat yang santuy-santuy kayak Teteh ya biasa aja sih sebenarnya Oke. gitu. So apa bisa dibilang ini pakai reality itu lebih apa ya, lebih efisien dalam artian hampir semuanya bersifat gratis, dan apakah ada additional payment nggak? Misalnya let's just say ini ibaratnya kayak game ya, pay to win. Jadi kalau memang mau dapat kostum-kostum gitu, let's just say kalau di Jepang pasti gitu ya kurang lebih ya, bisa bayar untuk beli kostum background dan lain-lain. Kalau di sini karena masih belum ada payment sistemnya, jadi ya terpaksa pakai koin-koin gitu ya tadi ya. Iya, cuman kalau buat beli apa namanya, kita kalau misalnya mau dapetin kostum atau background kayak gitu-gitu tuh kita bisa harus ngegacha, dan untuk gacha tuh emang harus beli koin gitu. Gacha menjanjikan kekuatan ya. Iya. Aduh. Aduh, jadi harus beli koin dengan gacha. Cuman ada ini sih dikasih kayak event buat nge-invite orang. Jadi kalau ada orang yang nge-join pakai invitean kita dapat gacha tiket gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Terus Kok ada bisa joki-jokinya juga. Memang gacha ya. Iya, intinya mah ini gacha-gacha juga sih. Astaga, nggak jauh banget ya. Aduh. So untuk reality ini jadi bisa dibilang platform content creating atau lebih ke game atau malah platform social media ya kalau menurut Teteh? Nah, kalau menurut aku sih lebih ke sosial media sih. Soalnya kalau dibilang content creating masih kurang fleksibel kayak YouTube gitu. Kan kayak kalau di reality itu kan kita cuma bisa nampilin avatar sama suara aja kan. Gitu, nggak bisa kita nampilin kayak visual yang lebih dari itu. Jadi di reality tuh bisa banget buat jadi media ngumpulin crowd gitu. Kecuali kalau kontennya kayak aku yang kayak misalnya cuma nyanyi aja atau main musik, misalnya suka stand up comedy, itu bisa gitu ke reality. So let's just say malah misalnya kalau ada yang udah pro di YouTube, jadiin reality ini sebagai platform tambahan untuk let's just say out of context konten, ya itu bisa ya modelnya kayak gitu. Bisa banget, bisa banget. Ataupun sebaliknya malah berangkat dari reality malah terus habis itu berangkat ke YouTube ya. Jadi nyoba testing groundnya gitu mungkin ya. Iya bisa. Nah aku kayak gitu sih kayaknya. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau Teteh insya Allah bakal debut just di ranah YouTube atau mungkin nyoba platform streaming lainnya ya, let's just say Twitch dan sejenisnya gitu ya. Iya bisa. Kalau boleh tahu nih kapan nih bakal debut? Nah ini masih direncanain sih sebenarnya. Kalau nggak ada halangan, insya Allah banget. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah gitu ya, akhir-akhir. Sekarang bulan apa sih, Mei ya? Ini Mei. Berarti awal-awal Juni lah. Wah ditunggu nih Juni. Cute. Ahoy. So Teteh, alasan utama kenapa milih reality? Karena itu tadi dia simple sih. Kayak pertama nih dia simple, HP ku mendukung.
Kedua karena laptopku saat ini bisa dibilang masih belum mendukung buat streaming live 2D di YouTube gitu. Kayak bikin konten tuh masih suka blue screen kayak gitu-gitu. Jadi masih menabung buat inilah nge-upgrade dulu. Jadi untuk sementara while I'll do that, aku di reality dulu. Sorry. Oleh karena itu mari Kayak kita menabung, bekerja keras dan memelihara tuyul. Ngepet loh. Ngepet dong. Jangan nanti dikira sama ibu-ibu tante-tante yang dulu kemarin itu. Iya, ntar digosipin tetangga. Iya, padahal masuk kita berita. babi ngepetnya virtual padahal. Iya dong. Aduh. So, selain reality, adakah aplikasi lainnya yang kurang lebih Teteh juga tahu dan seandainya ada dan Teteh tahu? Kalau dibandingkan dengan reality serta platform lainnya ini, apa yang membuat Teteh masih lebih bersekuku untuk milih reality dan apa pros and cons-nya? Nah, kalau untuk aplikasi yang sejenis reality aku belum tahu sih ada atau enggaknya itu. Sejujurnya. Jadi untuk saat ini aku baru mengenal reality aja yang kayak gini gitu. Oke. Baru reality aja ya. So, selain dari Teteh, apakah ada orang lain yang ngajak atau memotivasi, menghasut, menginspirasi Teteh untuk nyoba pakai reality, atau mungkin jangan ke reality dulu deh, mungkin lebih ke content creating. Adakah sesuatu yang menggugah iman gak tuh bahasanya? Yang menggugah ketertarikan, kok iman sih? Ketertarikan Teteh untuk nyoba content creating sebagai VTuber. Wah, ini bakalan curhat sih nih Pak, gak apa-apa Gas, ya. Relax Corner, let's go. Jadi gini kan awalnya tuh aku emang suka nontonin VTuber gitu kan, karena emang di timeline aku banyak kan, kalau di sosmed aku banyak kan isinya ya weebs gitu banyak kan. Adalah dan benar. Banyak yang suka nge-share tentang VTuber. Apa nih VTuber nih, penasaran nih. Wah ternyata karakter gepeng yang berkonten gitu kan. Gak enak sih penjelasannya karakter gepeng. Gak salah sih, cuma kok dosyo kan. Ya itu awalnya kan aku begitu mikirnya kan. Terus ngeliat tuh kayak awal-awal Niji Sanji tuh lagi rame banget. Aku akhirnya ngikutin Patakara Jiman tuh sama terus zaman-zamannya Amicia gitu-gitu kan. Terus terus ada Om Boni nih, aku tuh ngikutin nih 3 nih. Wah, menarik juga nih. Terus lama-lama kan aku di Twitter itu kan ini kan berkeliaran pokoknya isi Twitter aku tuh akhirnya seputar VTuber tuh. Di sini mulai bermunculan VTuber indie yang kecil-kecil. Wah, apaan lagi nih kataku. Terus ada satu teman aku di real life yang suka nge-share seorang VTuber yang pernah jadi gestarnya Papa juga nih. Si Mas itu. Biru Sailendra. Yeah. Nah, ya nih. Awalnya nih, wah menarik nih, konsepnya menarik. Oke, aku tertarik sama kontennya. Akhirnya aku masuk Discord-nya. Di sana ternyata lingkungannya sangat-sangat ramah, sangat-sangat positif gitu. Terus anak-anaknya juga suka ngelawak juga gitu kan. Termasuk bapak VTubernya sendiri juga sangat-sangat open gitu loh ya. Nah, di sini tuh lama-lama kayak teracuni aja sih sama mereka-mereka yang di situ gitu kan ayah. Kalau bisa dibilang terinspirasi tuh ya dari Mas Biru sendiri, terus ada Mas Ayang Airlangga, itu kan dia juga virtual photographer kan. Nah, di situ mulai kayak ternyata bisa juga nih ya fotografer jadiin konten buat VTuber tuh bisa gitu ya ternyata. Oke, jadi kepikiran tuh di situ. Oke lah, kayak bisa-bisa juga nih bikin konten-konten. Terus ada kayak Audi Cakravita yang dia kan suka cover-cover lagu, terus Hito. Wah, gue juga seneng nyanyi. Wah, bisa juga kali ya disalurkan di sini gitu. Gitu. Jadi awal-awal mula sih teracun sama circle ini sih sebenarnya. Teracun oleh circle, terus habis itu gas langsung cus nyoba reality ya. Tadi Bener sempat banget. nyebut cover lagu nih, kok boleh tahu iseng aja, berani nggak iseng tes tembang suara selagi di podcast ini, iseng aja senada apa gitu, boleh nggak? Waduh, mau lagu apa ya? Seperti mati lampu. Nasar dong. Nasar Opakia, semoga bisa jadi gestar di It's a Podcast Show. Oh sayang.
cengkoknya tuh loh. Au. Seperti mati lampu, oh sayang. Aku sih yes. Lolos ke babak selanjutnya teh. Aduh. Waduh. Papa nih senengnya ya Allah. Ya kan Nasar Opa Supremasi ya, NOS. Yoi. Udah beli itu belum? Nastar Bong. Masih nunggu kabar dari temen, belum datang soalnya. Waduh. Aku malah selalu pingin nyebut-nyebut kalau kita di apa namanya sosial media kita sendiri malah sharing meme dari kemarin ya Nasar Opato dan yang lain-lain. Iya. Ya jadi so far untuk Papa sama si Tete udah seakrab itu ya sampai nge-share meme to be honest. Jadi kita receh orangnya, nggak gigit, cuma bongol. Ditek-tekan meme semua isinya ya Allah. Kelainan memang. Emang deh. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir, Tete itu asik banget orangnya. Kalian tinggal bisa follow aja di Nowhere Oriana. Nanti bakal kalian lihat berbagai macam meme aneh dan menggugah iman kalian di sana. Aduh. So tadi udah kita sebut ya beberapa orang yang menginspirasi Tete untuk nyoba content creating, salah satunya Bir Selendra, Audi, itu juga dan berbagai macam teman-teman di sana ya. Kalau untuk Tete sendiri di reality ini ada kayak semacam fitur untuk geng ya, apa ya? Circle geng. Gimana? Ada kayak semacam fitur untuk teman circle atau grup gitu lah. Biasanya kan kalau main game ada clan, circle, grup dan lain-lain. Kalau di reality itu kayak semacam gituannya nggak? Atau pure semuanya individual aja? Oh, jadi lebih ke gini sih. Jadi kita ketika main reality kita pasti bakal ketemu sama orang-orang kan. Kita menelusuri ada broadcaster lain nih, ada streamer lain, gitu. Nah, lebih ke situ sih. Jadi kalau udah ketemu ternyata nyantol masuk circle-nya kayak gitu. Itu yang Tete alamin gitu. Oh, jadi untuk Tete sendiri ada kayak semacam teman dekat atau circle-nya gitu nggak di reality ini? Ada. Ada siapa aja nih? Boleh mention nggak? Jadi kalau di reality itu aku biasanya suka collab sama Meru tuh yang pernah sama Papa itu loh di si podcastnya Meru, iya. Gio itu kan pernah. Terus ada lagi tuh aku masuk ketemu sama orang-orang yang berbakat dan akhirnya masuk ke circle yang bernama reality broadcaster sama Discord. Nah itu tuh ada Discord channelnya tuh mereka. Nah di sini tuh isinya bener-bener orang-orang yang bisa dibilang wow amazing banget sih ya, musisi, ada yang penyanyi, terus yang main musik, main alat musik, dari yang klasik sampai yang modern pun ada. Terus ada penyair, ada voice actor, ilustrator, di situ tuh banyak banget tuh. Dan mereka tuh bisa dibilang orang-orang yang bikin insecure gitu. Kok insecure? Tinggal aja collab. Iya, jadi akhirnya sering collab juga sama mereka gitu, suka nyanyi bareng dan kebetulan satu frekuensi juga Pap sama mereka. Anaknya baik-baik banget sih, asik-asik banget. Dan kalau udah ketemu sama temen yang satu perempuanan klub ya itu nyaman banget. Dan agar aku juga pas sudah masuk di Birus Classroom lebih membuka horizon dan kesempatan untuk collab dengan orang-orang yang amazing nan kelainan juga sih. Jadi ya bener banget. Ya jadi amazing lah jalan hidup gak tuh sebutannya. Aduh. Iya sih bisa dibilang jalan hidup ya. Iya, character progression arc. Bahasa asiknya tuh Teh. So untuk Teteh juga ini tadi kan udah dijawabin tuh be honest. Teteh bakal nyoba mengembangkan ranah content creating ke platform lain. Tadi udah di solidify ya answernya bakal nyoba ke YouTube nanti ya. Iya. Ya, Insya Allah bakal coba. Insya Allah bulan Juni ya. Iya. Kalau lancar bulan Juni, amin. Amin ya alamin. Oleh karena itu mari kita melihara tuyul. Udahlah ngepet aja udah jaga lilin. Ya udah atau enggak bisnisnya dua nih. Tuyul and ngepet. Udah boleh. Belum set. Why not both ya? Why not both? A few more additional questions nih. From your own experience, menurut Teteh apa hal yang menarik ataupun ada nggak sih pengalaman yang lucu dan asik selama ngekonten menggunakan aplikasi reality ini?
Wah, banyak sih. Wah, boleh Kalau nih. yang asiknya dulu baru lucu nih. Ah, Kalau asiknya tuh aku pernah nih lagi collab biasa tuh lagi menelusuri reality. Tiba-tiba ada orang yang masuk dan dia tuh numpang ngamen, tanda kutip ngamen, kan bisa collab gitu kan orang. ah, Ngamen di stream aku dan dia main piano klasik dan violin dan bagus banget. aha. Wow, itu keren sih. Dan itu di situ awal mulanya aku masuk ke dua circle yang tadi aku sebut itu. Yang reality broadcaster sama yang Discord itu. Ah. Dan menurut aku tuh asik sih, kayak wah ternyata banyak juga ya orang-orang yang seperti itu ada di reality ini gitu. Dan gak cuma 1-2 doang loh gitu nemunya. Oh, wait, hold on. Aku pengen kembali lagi. Jadi ada orang yang bisa Baik. langsung masuk ke streamnya Teteh. Jadi apa kayak mendadak bisa join gitu atau bisa di lock roomnya? Oh, bisa di lock, Oh. bisa join, tapi joinnya juga bisa gini, dia bisa langsung join, bisa kita harus accept dulu baru dia join gitu. Kalau aku biasanya sih antara di lock atau yang satu lagi yang harus accept dulu baru bisa join gitu. Jadi Nah, itu aku kan- cuma ngebuka buat beberapa orang aja biasanya sih gitu. Nah, itu yang agak sedikit papa khawatirkan ya. Kan reality kesannya kayak bener-bener aplikasi yang agak sedikit terbuka ya. Dalamnya itu bukan open banget tapi kayak Nah, it felt like a social media app untuk papa Iya. itu dan bukan kayak apa ya, kalau dibandingin sama let's just say untuk podcasting ya, di dunia podcasting kan kita ada Anchor FM yang dimana iya, ini dipakai purely untuk bisa kalian editing, upload podcast dan lain-lain. Tapi kalau di reality ini selain bisa dijadikan sarana platform untuk nge-content creating, tapi at the same time you socialize with people. It felt like Facebook but more Iya. virtualized gitu loh. Jadi aku ngeliatnya gitu. Nah, yang aku khawatirkan Iya, adalah bener-bener. di saat kita lagi nge-content tahu-tahu ada aja yang nimbrung masuk. Nah, makanya tadi pas Teteh bilang lagi nge-content tahu-tahu ada yang nimbrung masuk, ngamen tadi ya tanda kutip ya. Nah, itu kan Iya. apakah awal-awal Teteh nge-stream pernah kerasa risih nggak dengan hal kayak gitu? Karena aku selalu ngesetnya itu dimatiin gitu. Hmm. Enggak sih, kecuali kalau ada yang maksa masuk. Kalau ada yang Ah. maksa masuk dan emang gak ada etikanya, langsung aku blok aja orangnya gitu biasanya. Oh, at least bisa memastikan kalau ada yang rusuh tinggal block, kick dan lain-lain gitu ya. Ya, bener. Ah. Nah ini nih lucunya lagi nih, Wah, apa nih? udah balik ke yang tadi lagi ya. Hmm. Kalau gitu, kan ada yang tadi menarik kan, terus ada yang lucunya. Lucunya sih si reality ini minusnya, dia tuh gak ada age restriction. Oh, Jadi no. bisa dibilang segala usia tuh bisa masuk ke reality. Sampai aku tuh sering banget nemu ada anak umur 8 tahun main Oh no. gitu. Nah, di sini sebenarnya minusnya banget sih. Dan jadi aku sering kayak dapet tuh yang kayak gitu-gitu. Sampai ada temen aku yang suka nge-collabin anak kecil dan ngedengerin anak-anak kecil ini tuh venting aja gitu. Kayak ngedengerin mereka venting cerita tentang sekolahnya. Ada yang cerita aku tadi makan ini, aku ke situ gitu. Ada itu lucu sih. Cuman emang jadi ketika di beberapa sesi aku buka ini free talk gitu misalnya, kalau misalnya obrolannya udah mulai topik-topik yang adulting, maksudnya adult itu bukan yang NSFW ya, tapi lebih ke berat ya, topik-topik berat berat. Aku selalu ngasih disclaimer gitu, harus banget ngasih disclaimer. Ini kalau ada yang masih di bawah umur tolong ya gitu. Tapi Itu tetap harus banget sih. Tapi biasanya tetap aja nggak sih sesudah kita ngasih disclaimer masih aja yang maksa nonton atau bodo Iya. amat karena kembali lagi belum Iya ada sih. age restrictionnya itu ya. Nah iya itu sebenarnya. Tapi kalau yang di versi Jepangnya ada nggak ya fitur kayak gitu atau memang belum diimplementasikan sama sekali? Kayak belum ada sih, sama aja. Kalau kita Ramah pindah ya, Be. region kan bisa tahu gitu. Ah iya, Sama aja. tetap aja. Tapi pernah nggak sih Teteh ngerasa risih atau ada banyak ya mohon maaf ya bocah-bocah yang datang ke sana gitu? Oh risih banget sih. Kadang-kadang emang risih banget sih. Ya itu. Kadang-kadang suka ada yang tiba-tiba komen bahasanya tuh gak jelas banget. Bahasa yang gak sopan, maksa-maksa masuk. Ya itu banyak banget yang diblok di sana sebenarnya. Iya.
Okay, so talking about region, aku ada 2 pertanyaan tambahan nih. Untuk region ini base-nya pure ada yang base Southeast Asia, terus Jepang, terus Barat kita atau kayak gimana sih regionnya? Kayak region game itu nggak sih? Enggak. SEA. Oh, worldwide Per gitu. negara aja. Oh, Per negara aja. per negara. Jadi ada Jepang, ada Korea, Indonesia, India, dan baru-baru ini masuk US gitu. Oh, jadi kalau kita mau nonton yang content creator dari luar negeri itu harus ganti region dulu kah atau tinggal iseng nimbrung nonton gitu? How does it work? Nggak harus ganti region sih. Cuman bedanya kalau misalnya kita ganti region nih dari Jepang ke Indonesia, nanti yang di recommended paling atasnya itu streamer-streamer Indonesia dulu. Jadi kalau kita scrolling ke bawah, kita gali ke bawah, baru muncul yang negara lain. Ada Thailand, Japan, US gitu. Terus Gitu. ke bagian blocking system ya. Tadi kalau misalnya di YouTube kan ada teman-teman yang bisa diangkat jadi moderator untuk bantu nge-live chat dipuntenin lah. Nah, kalau di reality ini pure kita yang kerja sendiri atau misalnya ada teman-teman yang bisa bantu moderatingin juga nggak? Enggak, itu kita biar kerja sendiri sih. Araso. Jadi kalau kita buka broadcast ya otomatis kita yang harus ngeblok sendiri, yang harus pas sendiri. Jadi literally ya tadi yang udah sebut sebelumnya social media yang kita bisa harus ngefilter harus cepet-cepet ya gimana lagi. Bener. Aduh. Bener. Nggak bayangin Makanya ya kalau ya. Oh enggak, makanya aku tadi juga pas papa nanya ini lebih ke apa nih menurut teteh, aku jawabnya ya more like social media ini sih gitu. Itu coba ya yang benar-benar populer itu apa nggak capek ngefilterin let's just say berapa ratusan komen mendadak duar gitu. Hayya. Nah itu dia, pasti capek tuh yang udah followernya ribuan-ribuan gitu. Interesting. Tapi kalau yang aku lihat nih, teman-temanku yang followernya udah ribuan pun yang nontonin mereka pasti yang udah deket-deket lagi sih, yang ikut nimbrung komen gitu. Gitu. Emang udah biasa nontonin. Jadi udah kayak ada circle-circle-nya lagi lah gitu. I see. Oke, terus by the way untuk reality ini ada kayak semacam I'm gonna ask a very stupid question but I am interested in reality. Jadi apakah ada kayak semacam fitur time limit atau durationnya nggak? Jadi let's just say gini, ada seorang yang lagi main di reality ya, nggak sengaja ketiduran atau aplikasinya nyala terus harian. Apakah ada kayak semacam yang otomatis ngepuntenin langsung didisconnectin atau kayak jenisnya? Dan biasanya kalau Teteh sendiri dengan aplikasi reality ini berapa lama sih biasanya nge-konten? Apakah who knows, kayak mungkin pernah 24 jam seharian nge-konten di reality? Some people might probably do that, right? Iya. Nah, Kalau di reality sendiri maksimal streaming tuh 12 jam sih. Jadi ada temanku yang pernah nyobain gitu. Ternyata 12 jam itu di-cut langsung mati gitu. Kalau aku sendiri maksimal sih 3 jam sih. Pernah sampai 4 jam. Pernah. Nah, habis mati itu langsung dikasih batasan you have to take a break atau dikasih 1-2 jam untuk istirahat dan jangan aktif dulu terus baru bisa nge-stream lagi atau kayak gimana menurut pengalaman dari temennya Teteh? Enggak, jadi langsung bisa nge-stream lagi, cuman di-cut doang. Oh, I see. Yeah. Terlalu luas ya untuk sementara ini pakai reality ya? Iya, luas banget. Bisa dibilang gitu ya. So, kurang lebih gitu ya teman-teman mengenai aplikasi reality ini. So, menurut Teteh sendiri, purely subjectively from Teteh, let's mengesampingkan hal yang objektif, tapi purely dari Teteh sendiri, would you recommend bagi teman-teman yang tertarik untuk content creating berangkat memakai aplikasi reality ini dulu? Menurutku kalau misalnya mau nyoba-nyoba berlatih ngomong di depan umum dulu, kan kalau untuk content creating gitu misalnya jadi VTuber itu kan perlu banget ya skill buat ngomong ya. Yeah. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa, cobain aja si reality ini. Tapi dengan konsekuensi harus siap, itu tadi ada bocil-bocil yang komen. Tapinya ini yang agak sedikit berat ya. Iya, cuman aku sangat rekomen sih sebenarnya. Oke. Kalau buat latihan mah. Buat tambahan atau buat latihan tuh bisa ya? Iya. I see. So then,
sekarang mari kita bahas mengenai topik selanjutnya yang lebih panas, yang lebih engaging, dan ini sengaja aku taruh di terakhir biar agak sedikit build up ke bagian climaxnya ya. Untuk topik selanjutnya nih, karena akhir-akhir ini ya nowadays ya banyak sekali orang-orang yang juga ikut demen-demen untuk nyoba nge-VTubing sendiri. Jadi I really wanna talk about this dengan Teteh, karena awal pas kita sering nimbrung di voice chatnya Birus Classroom tuh ngerasa kayak wah kayaknya Teteh bisa diajak ngobrol berat, jeru, dan mengarah. Aku pengen ngobrol sama Teteh karena Teteh sendiri juga sebagai satu fan, kedua pengamat, ketiga juga orang yang berkecimpung di dunia perfituberan ini ya. Dan mohon maaf ya teman-teman, I am not a VTuber, I'm a podcaster. Jadi Ya. aku pun debut original character yang udah diilustrasi oleh @noamorphy. Bisa langsung cek aja di Twitter nanti. Sekalian promosiin dong ilustrator tersayang ya. So let's start off with the first topic ini. Kalau menurut Teteh sendiri, dengan maraknya VTuber yang banyak debut ataupun pre-debut dan bahkan re-debut di seluruh dunia, menurut Teteh ini semakin meningkatkan ranah per-VTuberan itu untuk dijadikan semacam tren untuk hang around with, atau kayak semacam nyari tempat aman bagi anak-anak untuk the cool kids dan teman-temanku kayak nyoba ini, so let me try it as well. Atau justru menurut Teteh semakin banyaknya VTuber yang popping here and there itu malah semakin banyak pesaing untuk menjadi sesama content creator, baik yang mereka sesama VTuber ataupun mereka yang non VTuber. Wah berat nih. Wah lumayan juga ya nih pertanyaannya. Sekali-sekali lah berat dari Relax Corner. Iya sih. Kalau menurut aku sih ya, yang aku lihat sendiri untuk saat ini, orang tuh kebanyakan jadi VTuber itu buat yang tadi Papa bilang tuh yang ini jadi safe place nih buat aku dan teman-temanku untuk mencoba menjadi VTuber juga, karena ini adalah sesuatu yang baru untuk dicoba gitu. Kalau untuk saingan ya bisa dibilang iya juga makin banyak saingannya, karena nggak sedikit loh yang nyoba-nyoba kayak gitu dan ternyata emang benar-benar punya bakat dan punya konsep atas konten-konten yang dia bikin gitu. Itu kalau menurut aku sih gitu. Jadi terus mau lanjut? Nggak apa? Tadi Papa mau ngomong apa dulu? Oh nggak, cuma sekedar kayak jadi silakan lanjutkan. Nah. Aduh, kirain apaan? Aku agak bingung buat ngejawabnya. Cuman kalau untuk aku sendiri gitu, aku aja masuk ke VTuber ini karena aku butuh tempat untuk menyalurkan apa yang tidak bisa aku salurkan gitu. Kayak aku bingung nih, aku punya ini, aku punya something, tapi aku bingung menyalurkannya gimana. Wah, kebetulan banget nih lagi marak nih si VTuberan ini. Dan di sini kita bisa mengekspresikan diri kita tanpa harus memberitahu identitas asli kita gitu. Banyak gak sih orang yang gak pede untuk menunjukkan skillnya tapi gak mau gitu, gak pede gitu menunjukkan diri aslinya gitu. I see. Gitu sih. Jadi lebih ke on the positive side, ya biarkanlah VTuber ini sebagai media platform untuk mengeksplorasi diri, lebih mengembangkan talenta yang ada tanpa harus kayak memasakkan diri aslinya terekspos ke media dan orang-orang luar gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. I kinda completely agree on that. Tapi yang kadang bikin Papa sendiri tuh agak sedikit bukan heran dan bukan kesel juga sih, tapi kayak banyak ya ternyata teman-teman yang ikut coba pre-debut sebagai VTuber, dan I don't mind it. Monggo silakan. Tapi kayak kesannya there's gonna be way too many VTubers eventually in the world, dan apa ya yang bikin aku sedikit heran adalah aku takutnya kalau ini kemarin sempet tak bahas sama kontra, cuma jawabannya masih belum valid atau enak untuk didengar, masih belum penuh ya. What happens kalau misalnya semua konsep VTuber di dunia itu udah habis diambil? What would happen? Aku yang sedikit penasaran itu kalau let's just say, yang aku nggak mau nyebut nama ataupun nyebut apa, let's just say ada konsep VTuber pocong lah. Misalnya aja Unos kan ya ada VTuber pocong. Terus habis itu ada juga VTuber yang kurang lebih hampir sama modelnya kayak semacam pocong tapi nama hantunya beda. Nah, what will happen then
malah kesannya kayak saut-sautan, wah ini plagiat, ini konsepku, ini bukan konsepmu. Nah, what do you think about that? Apa yang terjadi kalau udah kita sampai di titik jenuh di mana everyone's a VTuber dan semua konsep yang ada di dunia itu udah diambil? Eventually VTuber itu bakalan jadi sesuatu yang gak akan spesial lagi sih Pak. Kalau menurut aku kayak gini, misalnya industri musik nih contohnya. Industri musik aja sebenarnya kan awalnya itu kan berkembang dari satu hal yang cuman unik kan. Misalnya ada musik jazz nih, udah itu unik banget gitu. Makin kesini hal itu tuh bakal jadi semakin biasa karena makin banyak orang yang ngikutin, banyak orang yang masuk ke situ, banyak yang ikutan juga. Jadi jadi not that special lagi sih gitu. Ini contoh spesial aja sih. Jadi nantinya VTuber tuh nggak bakalan tetap berjalan, cuman nggak spesial lagi gitu. Cie, kayak apa ya nggak spesial? Kok malah curhat? Aduh. Jadi ya at least kita tidak bisa memungkiri bahwa eventually apa yang semua orang coba nggak bakal spesial, nggak bakal kerasa kayak it's something that we own. We dalam tanda kutip yang dulu nyoba, yang dulu berangkat lebih dahulu ya. Jadi eventually everyone tries it dan ya tinggal nunggu lagi aja apa yang happening ke depannya. Who knows? VTuber dalam konsep 3D atau 4D yang benar-benar lebih liar lagi. Tahu di dunia nyata kita di kamar ada idol kita. We can feel them, their presence in the room. Who knows kan teknologi masa depan bisa kayak gimana ya? Iya. Paling ya menunggu perkembangan teknologi lagi itu bakal ada sesuatu yang baru lagi, tapi yang lama ya berlalu saja gitu, tidak spesial lagi gitu. Itu bahasanya. Can you repeat that? Apa tadi spesial tadi itu? Apa? Apa yang sudah kerasa lama gak bakal spesial lagi? Kalau kok kesannya kayak menyayat hati sekali ya bahasanya Teteh ini. Aduh. Karena Relax Corner ujung-ujungnya bakal saking nyamannya sampai kerasa kayak Aduh. Hontou ni omoshirosou desu yo ne. Nah, terus let's move on to the next topic. As a VTuber-based content creator ya, Teteh sendiri memandang persona atau karakter ini based off Teteh sendiri atau enggak? Kan tadi sempat bilang kalau ini dibuat dari Rana Diani, tapi aku memahami bahwa teman-teman yang main role playing game itu karena mereka ingin elevating from what they are in real life atau lebih menaruh diri mereka itu di situasi game tersebut. So, would you agree to the point where ada beberapa teman-teman VTuber ataupun teman-teman content creator yang menggunakan persona itu it actually serves as something untuk bukan meneruskan lebih kayak menaruh diri mereka itu di posisi yang lebih ataupun menyamankan diri mereka di posisi itu. Dan karena ada beberapa VTuber yang purely role playing dan mengambil inspirasi purely from what they are in real life, apakah menurut Teteh hal ini kadang memberatkan diri atau lebih kayak do you think this is a stressful thing to own and have to some VTubers or content creators? Oke. Kalau untuk Teteh sendiri nih, kalau aku sendiri bikin karakter ini tuh based on myself, dari diriku sendiri. Cuman ya itu tadi lebih ada bedanya lagi gitu. Ada bedanya gimana ya? Lebih aku yang ada lebihnya gitu di sini. Dengan karakter fantasy ini aku tetap be myself most of time gitu. Jadi untuk biar lebih nyaman aja, karena aku yakin role playing itu kalau jadi completely a different person itu lama-lama bakal berat banget loh. Awal-awalnya mungkin kita fun-fun aja, cuman lama-lama kayak aduh capek juga ya role playing jadi kayak gini. Soalnya aku ketemu sama beberapa temenku yang kayak gitu. Wah, aku di sini aku sebagai virtual creator, aku moe-moe nih suaranya imut-imut kayak bocah. Tapi lama-lama capek juga loh gitu. Iya ya, gitu. Itu juga yang jadi memberatkan diri kan ya. Memberatkan diri lama-lama. Makanya kalau aku tuh aku jujur aja aku adalah orang yang gak sekuat itu gitu.
Jadi aku akan memposisikan mengkonsep karakter ini sebagai aku, tapi lebih ini aja gitu. Lebih beda dikit aja ya. Something that apa ya, yang lebih daripada diri kita tapi tidak melebih-lebihkan diri kita. Iya, benar itu maksudnya. Soalnya kemarin aku juga sempat ada satu diskusi dengan seorang teman ya. Kita sebut aja Bunga ya. Jangan Bunga, nanti ada teman kita Bunga malah yang pernah collab sama si Biru ya. Ada. Let's call them Bambang deh. Paling enak Bambang. Nah, boleh itu Bambang. Sebut aja Bambang. Bambang ini pernah nanya ke Papa, "Pak, kamu ini Papa Kucing sebagai podcaster ini masih menggambarkan dirimu atau Papa Kucing?" Nah, that hits me karena aku sebagai podcaster aku nggak pernah yang kayak memposisikan diriku sebagai orang lain. Aku pun Papa Kucing tak bawa sampai hati ke real life. Dulu zamanku kuliah aku udah mencoba untuk menyempurnakan kepribadianku sebagai seorang papa dan kucing. Karena aku suka nolongin orang dan all hell ngademin siapapun itu, both teman-temanku yang sebaya, teman-temanku yang tua, bahkan anak kohai-kohaiku juga, itu aku ngademin, aku presenceku, aku pengen jadi orang yang di saat aku ada di sana they can rely on me. Kalau butuh hal-hal yang ringan ataupun berat, tak temenin, tak bantu. Nah, itu aku bawa konsep itu sebagai seorang podcaster. Jadi di saat aku ngobrol sama teman-teman biar enak ngobrolnya, biar santai, dan itu bukan personaku, itu memang aku di real life. Nah, jadi yang agak sedikit menjadi point of interest adalah di saat orang itu nanya, aku sama ini mikir, apakah aku ini memang naruh persona ya, or is it me in real life? Tapi memang it is me in real life. Dan I just wanna restate that aku Papa Kucing, it applies to me in real life. It's not a character, tapi lebih bukan karakter yang dibuat-buat, tapi memang ini yang aku udah sempurnakan. I perfected. I also train and also try to do my best gitu loh. So yang teman-teman kira itu, wah Papa cuma pesona aja, cuma karisma aja, cuma all hell ngademin gitu. Enggak, memang dasarnya aku gitu. Iya sih, kerasa banget kok. Nah, jadi untuk teman-teman yang ini semacam kayak Teteh bisa memberikan semacam wejangan, mungkin bagi teman-teman sesama content creator yang udah pasang persona atau role play, wejangan apa yang bisa diberikan kepada mereka agar mereka tidak terlalu stres atau terbebani dengan menjalani dua kehidupan yang berbeda. Let's just say ada seorang content creator yang pure, aku di sini style kepribadianku A dan in real life ku adalah B, yang benar-benar mereka membedakan dua hal ini. Apakah ada saran yang bisa Teteh kasih untuk mereka? Saran ya, saran dari aku sih, tentu saja kalau misalnya untuk in karakter, kamu harus selalu in karakter ketika kamu lagi tampil. Cuman sediain waktu buat dirimu lebih banyak lagi sih kalau kata. Ketika kamu lagi istirahat, itu benar-benar pakai istirahatmu untuk quality time dirimu sendiri gitu. Jangan sampai pekerjaanmu ini bikin jangan sampai kamu pekerjaanmu yang sebagai VTuber ini, yang role playing ini tuh benar-benar ngambil alih sebagian besar waktu kamu dalam kehidupan pribadi kamu gitu. Itu dia. Kayak gitu maksudnya. I see. Jadi jangan maksain lah, intinya jangan lupa istirahat gitu ya. Kalau misalnya disingkatin ya. Iya, jadi ketika nanti kamu balik lagi ke persona VTuber kamu, nanti kamu bakalan bisa ini gitu, punya energi lebih gitu, kamu nggak jenuh gitu. Kan kasihan bagi teman-teman yang udah excited untuk mencoba dunia per-VTuberan terus baru nyadar di tengah jalan, oh capek berat ya. Oh ternyata aku maksa pakai konsep yang dimana aku nggak nyaman. Soalnya I just wanna make sure that teman-teman yang sedang berjalan tengah jalan sebagai seorang content creator, jangan terlalu maksa untuk mencoba hal yang tidak kalian nyamanin. Kalau memang nggak nyaman, ya antara ganti atau eksplorasi hal yang lainnya. And it's okay to redebut kan ya? Iya, it's okay kok, banyak yang udah redebut gitu. Ya, aku pun juga bolak-balik awalnya jadi kucing, malah sekarang udah versi ganteng. Thank you Noah Murphy. Ya, jadi bener-bener trial and error ya, mau gimana lagi? Iya.
Wejangannya banyak nih udah di Relax Corner untuk malam hari ini ya. And then also many more additional questions. Nah, can you agree with me that managing persona, brand, atau image itu segampang itu? Atau menurut Tete ada point of view yang lainnya? Especially for VTubers. Do you think it's an easy thing to do or is it a hard thing to do? Baik bagi profesional maupun yang awal-awal masih pemula. Menurutku susah sih. Bahkan yang untuk yang profesional pun gitu, aku yakin pasti at some point pasti ada titik lelahnya sendiri. Pasti bakalan agak sulit gitu. Gitu. Kalau aku pribadi sih berpendapat kayak gitu. Semuanya nggak ada yang gampang. Gitu. Pasti mereka udah berusaha banget sekeras mungkin di balik profesionalitasnya mereka untuk membawakan karakter yang sedemikian rupa. Gitu, untuk di-present ke orang banyak karena untuk mainin karakter itu sebenarnya terlihat gampang, tapi untuk bisa dapet ke audiens itu susah loh gitu. Dapet feel-nya ke audiens. Iya itu feel karakter itu. Memang kalau ini aku sedikit spill the tea, apa cerita Nabi nih. You do know that kalau di Virus Kasim kan sering papa ceritain kalau cerita Nabi ada seorang temennya papa yang ustadz tapi ibu-ibu kan, dia itu bilang gini, kita pun memerankan sesuatu, memerankan dalam artian kita bertindak, berkepribadian, berkarakter itu bukan hal yang bisa kita secara natural alamiah itu ada, walaupun konsepnya ada di dunia psikologi, tapi at least kalau kita yang ngejalanin itu bukan hal yang kita harus secara alami ada, itu natural semua dan itu aku bawa ke hati, especially untuk content creating karena kita menjiwai sesuatu yang especially kita suka dan kita passionate about. Pasti ada naik turunnya juga, ada sebel keselnya dan ada keselnya kayak ngapain sih aku kayak gini? Ya, seninya di situ, naik turunnya ada. Kembali lagi mengeksplorasi diri dan juga mengeksplorasi keluar dari diri. Apa yang bisa kita aplikasikan ke dalam konten kita sebagai seorang content creator. Tumben aku pinter ya untuk malam hari ini. jadi dapat pencerahan juga nih Teteh nih. Sama-sama terbuka horizonnya ya. Hanya di Relax Corner. Iya bener. Gak salah nih ngundang si Teteh ya. Waduh. Ya, nanti ujungnya selesai rekaman langsung bongol lagi deh. Langsung buka-buka memes. Yoi, langsung tag-tagan lagi. Langsung bodoh. Langsung Teteh ada nasar teh. Nasar pakein yang rumah SpongeBob tapi malahnya Nasar. Mohon maaf ya, Opa Nasar kalau misalnya dengerin podcast ini, mohon maaf ya, ampun, sungkem, sujud. Amin didengerin Opa Naskar. Opa Naskar. Opa Naskar. Aduh, aku harus minum dulu bentar. Sok minum dulu atuh. Opa Naskar. Ngeng. Ya Allah ya. Nanti ujungnya pasti ada yang ngebuat meme itu Opa Naskar. ada mobil Naskar di kepalanya Nasar. Iya. Ada mobil Naskar tapi ada gambar Nasarnya gitu kan. Ada pasti ujungnya anak-anak yang main Forza tuh paling ada yang ngebuat live kayak gitu nanti. Aduh. Tinggal kita pancing aja pakai kalimat-kalimat gitu tuh di toilet atau di mana. Nah, ada loh ntar yang bikin. Pasti ada. Hayya. Alright then. So, two last additional question untuk Tete sendiri. What is the best advice that can you give for fellow newbies, apalagi bagi mereka yang tertarik mencoba reality? Satu atau dua patah kata yang bisa diberikan kepada mereka yang tertarik. Let's go. Yang tertarik untuk reality ya? Ini spesifik reality nih. Let's go with specific reality dulu, terus kemudian kalau mereka ingin maju sebagai seorang content creator. Oke. Kalau untuk coba-coba reality awal-awalnya cobain aja sih, nggak apa-apa. Pertama nih perhatiin dulu nih handphonenya kuat apa enggak. Nah, gitu. itu sih. Kedua harus tahu waktu banget sih, karena main reality ini kan mirip-mirip sama main sosmed ya, dimana ketika kita udah terlarut kadang-kadang bablas gitu berjam-jam,
Nah ini. sampai ini. Nah itu jangan sampai main reality itu menghambat realitamu gitu ya. Itu adalah advice yang paling aku tekankan gitu. Jangan sampai kebablasan mainnya waktunya atau waktu. Ketiga, harus perhatiin lagi audiens yang masuk ke kalian nih, tanya-tanyain umurnya berapa gitu. Jangan sampai kalian asal nyeplos dan ternyata yang ngedengerin kalian anak umur 8 tahun gitu. Hati-hati aja sih itu, karena reality ini masih banyak anak di bawah umur gitu. Itu yang bahaya itu ya. Oke. Terus kalau misalnya main reality nih, jangan sampai cuman buat jadi ajang pencarian jodoh. Wah ini banyak nih Pap nih. Wah ini banyak nih. Serius? Asli banyak di reality nyari jodoh teh banyak. Punten. Aduh. Yang cinlok di reality gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya, gak masalah. Cuman tolong dipikir-pikir baik-baik gitu. Kan kembali karena age restriction takutnya. Iya, Ya. itu dia loh. Aduh. Mecha ya be. Ya be. Hati-hati ya teman-teman ya. At least pastikan ulang ya, takutnya. Ya who knows. Tada juga kan ya. Nah, itu dia. Big sus. Di ini dulu, ditelusuri dulu nih. Ditelusuri asal dulu. usulnya gimana, backgroundnya gimana ya. Kayak gitu Iya. juga sih sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya di reality tuh kalau mau berekspresi, kamu mau misalnya punya konten, kamu bisa nyanyi, kamu bisa voice acting, itu silakan sih lakukan, karena di reality juga banyak banget komunitas positif gitu, yang positif banyak, yang mau menaungi kamu juga ada gitu. Jangan segan-segan buat approach orang yang menurutmu bagus gitu. Misalnya kamu ketemu dengan mereka, jangan malu-malu buat di approach gitu, karena bisa dapat ilmu juga dari situ. Aku dapat ilmu banyak loh dari sini tuh, dari komunitas yang tadi aku sebut itu. Oke. Balik ke situ. Ya coba-coba aja, Hunus malah bisa jadi collab bareng kan ya. Nah bener banget. Don't be afraid lah. Ya Hunus, kalau Jangan kalian takut. ada yang pengen iseng main di tempatnya si Teteh, tinggal bilang aja. Kalau kalian pun mau iseng, Pak aku boleh gak diundang ke podcast, tinggal bilang manis-manis aja. Dia bilang, Papa boleh gak? Ya kalau boleh ya ayo jalan. Atau kalau pengen ngundang di tempatnya kalian juga silahkan. I mean like, ya ayo. Nah Ya, ayo tuh aja. boleh tuh. So then, if Teteh could pick one or any famous personalities from around the world, baik in real life dan secara virtual, paling tertarik mau ngadain collab tuh bareng siapa-siapa? Aduh kalau Opa Nasar. Opa Nasar. Boleh dah, boleh. Opa Nasar in reality, let's go. Wah ini sih papa banget sih. Ini sih kalau ayo teman-teman doakan papa bisa mengundang Opa Nasar ke podcast show ya. I'll try my best. Oke. Kalau aku sih persona yang terkenal dari from around the world, aku pengen tuh, kalau dari VTuber nih pengen Kureiji Oli sih, soalnya asik banget. Crazy. Asik Wih. banget Oli tuh kayaknya. Liar. Fun. Yoi. Aha. Teriak-teriak, Bengak-bengek. bengek-bengek. I would love to have, kalau ada misalnya let's just say personel dari Hololive ID ataupun Hololive manapun ya, tahu-tahu ada di podcastnya Papa. Who knows one day, amin ya Rabbal alamin. But first, tujuan utama Nasar Opa, let's go. Harus bisa Amin, ada Nasar Nasar Opa di podcast show. Pasti langsung nge-tag si Teteh Soto. Teh beneran teh, Nasar teh. Wah langsung booming euy. Langsung pesta udah di Virus Classroom tuh nanti. Yuk, party. Seperti mati lampu. Oh sayang. Wih, disaut Rek. Wah, sedap bang. Aduh, itu kan hanya di Relax Corner, di mana kita diskusi santai aja bisa sampai udah berapa menit nih tadi. Let's just say tadi awal intro 10, ditambah tadi udah 32, ditambah 24, udah hampir sejam by the way. Wah, Kayaknya lebih udah deh. hampir sejam dong. Kayaknya Gak kerasa lebih. dong. Nggak kerasa ya? Oh, kalau nggak kerasa ya dinyamanin aja kan ya? Iya, berarti Cute. nyaman nih.
Aduh, udah nyaman nggak tuh? Entahlah. So sebelumnya nih, aku juga pengen bilang terima kasih untuk Teteh untuk diajak ke diskusi Relax Corner yang paling lumayan berbobot khusus untuk pembahasan reality dan juga VTuber ini ya. So thank you udah bisa diundang dan juga kita cipika-cipiki bareng nih. Aku sampai kehabisan nafas. Aduh, sama-sama. Makasih udah ngundang ya Pak sini ya. Ahoy. Nah, sebelumnya nih mau nanya kalau misalnya teman-teman yang makin pingin lebih akrab dengan Teteh dan bagi mereka yang tertarik buat donasi, bisa follow atau choose ke medsosnya Teteh di mana aja? Nah, kalau aku ada di Twitter dan Instagram @_nowhereoriana. Terus kalau mau donasi bisa banget ke traktir.com/_nowhereoriana juga. Terus di Saweria juga sama, nowhereoriana juga. Pokoknya username-nya sama semua ya. Nowhereoriana. Yoi. Kalau misalnya mulai buka reality, boleh searching namanya Teteh Oriana. Ada logo musiknya. Oke. Iya. Teteh Oriana. Ladies and gentlemen. Sedap. And then also kalau kurang lebih gitu, apakah ada sosial media lainnya tadi? Instagram, Twitter, tadi apa lagi ya? Iya itu tadi Reality. Instagram, Udah Twitter sama reality untuk saat ini sementara. Untuk sementara ini dan ditunggu aja insya Allah dan bantu teman-teman untuk donasi. Semoga Teteh bisa langsung debut di bulan Juni nanti insya Allah ya. Amin. Amin. Duh kok batuk ya. Tapi harus gak apa lah. Untungnya di malam hari ini Relax Corner recordingnya lancar. Ahoy. And also what the hoo-ha mendadak spiking brand new YouTube subs family. Atau nomor tadi pas udah intro 11 bersama Hitom dan nambah langsung 180 berapa tadi subscribernya. And I'm like thank you so much. Thank you fellow nam-nam. So sekalian mau shout out, kita ada subscriber YouTube family terbaru buat It's the Lazy Cat YouTube channel. Kita ada Aryan Gens and also Panon. Enjoy your stay. Awu. And then, I'm sorry if I butcher your names by the way, but yeah, welcome. And then, buat kalian yang mau di-mention juga, Tindin. Aku gak fokus ada suara bel mobil tadi di belakang. And then also buat kalian yang mau di-mention juga di acara podcast show and would like to show support for Papa Kucing, you can donate away by buying Whiskas unit at traktir.id/itsalazycat. Papa Kucing juga udah ada di Saweria lo ya, hanya di saweria.co/itsalazycat. Kalian bisa kirim dukungan donasi sebesar 10.000 sampai 100.000. And then cara pakai kedua platform di atas pun gampang. Pembayaran donasi bisa menggunakan GoPay, Dana, Link Aja, OVO, atau QR Code, transfer dari bank manapun. Let's go, first goal. Papa sangat butuh upgrade buat HDD and also SSD. So yeah, I need the money. And also for overseas and international audiences, you can donate away at paypal.me/itsthelazycat. Ko-fi coming soon. And also don't forget to check out my other It's the Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcast, and Apple Podcast. Semua episode podcast show mulai tahun ini bakal diupload full length episode di channel It's the Lazy Cat. As I've mentioned before, sampai 2 kali. Intro 11 with Hitori sudah upload live premiere hari ini tanggal 5 pas recording ya. Tapi ini episodenya bakal upload di Spotify dan lain-lain pas nanti Sabtu. Make sure to check it out kalau kalian ketinggalan premiernya dan also semua episode intro sebelum-sebelumnya ya. And then kalau kalian mau dapat info dan update tercepat, terbaru dan terhangat dari Papa Kucing, bisa langsung cek aja di linktree/itsthelazycat. Di sana bisa kalian langsung cek semua link-link medsos Papa, ada Facebook fanpage, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. So, by the way Teteh, any last few words and shout-outs for our lovely audiences tonight? Oke, untuk last viewersnya cukup stay healthy aja, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau kemana-mana selalu patuhi protokol kesehatan lagi musim pandemi gini ya. Terus jangan dulu mudik, jangan bandel. Nah tuh dengerin tuh, kalau bandel nanti bakal di spellcast sama Teteh jadi kodok. Ya tuh. Jadi kodok. Adalah benar. Oke. Terus last wordnya nih ya. Nah. Ada lagi nih. Salam olahraga. Dah. Kok sebut salam olahraga sih? Nanti aku dipunten sama TV7 dong. Also one special thing I wanna mention about Teteh Oriana. Teteh Oriana adalah salah satu apa tadi? Deviling
Apa rasnya teteh nih? Tiefling. Tiefling. Salah satu tiefling yang paling modern ya. Kalau teman-teman lihat di Twitternya Teteh ini, pasti outfit of the day-nya itu stylish banget. Suka deh papa. Waduh. Bener-bener modern gitu. Cantik banget deh pokoknya. So, aduh, makasih. sama-sama Teteh. Mwah. And also, thank you for listening to this podcast episode, one of the best Relax Corner episode di tahun 2021 ini. We will see you all in the next one, num-nums. This has been Papa Kucing and oh no. Oriana Nowhere. There we go finally. Aduh. Untung nggak papa nyebut Papa Kucing and Oriana Nowhere. But at least thank you Oriana Nowhere. There we go finally. Someone who understands. Ya, insya Allah Teteh Oriana juga bakal papa undang untuk episode kedepannya kok. Just tunggu aja lah buat kedepannya, bakal lebih banyak surprise nanti. So, bye bye and also mata nene. Mata nih.